contoh RPS ini yang saya sampaikan. Tapi itu pun kan harus tahu dulu asal-usulnya. Ya. Asal-usulnya pertama kan tadi pagi saya bilang, itu harus berasal dari buku kurikulum. Iya. Kalau buku kurikulumnya masih bingung, ntar saya mau kopi itu. Ini kenalan dulu. Siapa yang hadir di sini? Enggak. Orang suruh kenalan Mari, terus bosan. Ibu komandan kelompoknya siapa? Mari. Walis. Walis, Pak. Monggo, Pak. Walis kan mau menghadiri katanya. Aku nggak bisa, Pak. Menghadiri itu. Pak William. Saya tuh dipilih karena yang paling tua gitu loh, Pak. Ngerti kok? Orang-orang tuh gitu. Udah ngerti Jangan aku. Bu. Saya lebih tua. Aku jarak jauh, Bu. Nuhun sewu banget. Saya tuh Bu seneng aja Pak tua. Bu Puji Pak Wil aja, kayak Pak Wil tolong yang muda deh. Yang muda. Bu Puji. Pak William saja, komandan. Nah, besok itu ceritanya bagaimana sih kawan-kawan? Mau diapakan kita? Dipajang besok ya, Pak. Ceritanya dikelompokkan, Ya. nanti Ya terus. informasinya mendapatkan jatah waktu 10 menit. Nah, 10 menit ini apakah per kelompok atau per orang itu belum jelas. 1 menit pendahuluan, 8 menit pemaparan materi, 1 menit penutup. Informasi host tadi sore seperti itu. Nah, apakah nanti setiap anggota kelompok mendapatkan 10 menit atau 10 menit seluruh satu kelompok? Nah, itu Kalau yang saya tangkap dari word-nya sih, Bu Putu, Yep. kayaknya sih per orang. Masing-masing ya, Pak. Jadi ya, anggota ya. nanti akan menjadi, seakan-akan menjadi muridnya lah. Siswa ya, oke. Ya, baik. Oh, gitu Pak. ya. Seakan-akan seperti itu kalau saya baca. Oh, kalau jadi uji kompetensi, Pak Wil. Satu orang mengajar gitu kah? Iya, Pak. Maksimal 10 menit. Oh, maksimal 10 menit. Terdiri Jadi dari ada interaksi pembukaan. antara ini grup, ada Betul. interaksi ya. Betul. Makanya Bu Haris jangan keluar cepat-cepat, nanti nggak ada muridnya kita. Lah aku lagi double ya, makanya tuh bingung saya. Bu Haris cepat-cepat keluar nggak ada murid kita. Saya tahu Pak Saroyo kemarin saya udah izin loh. Pak Saroyo nggak besok ya? Pak Saroyo ya? tergantung nanti tim. Setiap Makanya kemarin kelompok saya udah kan izin. dapat. 2 hari ini saya nggak bisa Pak, malah sampai besok Rabu tuh nggak bisa. Waduh, saya, Ibu jangan ngenyang-ngenyang gitu. Ini masuk sistem ini. Ibu harus menyiapkan. Loh, saya udah izin sebelum daftar malah sama Pak Supi. Intinya gini, aku paling terakhir nanti japri aja Ibu. Japri Susulan, aja. Sekarang kita mau bahas. Ya wes silakan. Ngantuk RPS. Nah, seperti apa misalnya penyampaian RPS yang benar itu menurut KKNI dan rancangan tugas mahasiswa, kemudian PPT oke lah itu kan ke masing-masing. Ini sepertinya sudah bisa ya untuk micro teaching. Nah, sekarang RPS Pak monggo ya. Pak Dwi. Ya, bentar. Kenalan dulu. Sampun kenal. Belum kenalan ini. Saya dulu Pak. Selamat malam Bapak Ibu, izin kenalkan diri. Saya Pak William dari Universitas Pradita. Kebetulan saya mengampu di program studi manajemen retail, Bapak Ibu. Salam kenal, sehat selalu Bapak Ibu. Selamat malam Pak William. Terus apa lagi? Saya selamat malam ya. Saya Pak izin dulu Putu Puji Trisnawati dari Universitas Pradita. Saya di prodi akuntansi. Ya, akuntansi. Monggo Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya dari Universitas Pradita dari prodi Sistem Informasi. Ya. Terus? Wevi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Lestari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Brau. Saya dari prodi manajemen. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau saya izin untuk off kamera ya. Ya. Iya, monggo.
Perkenalkan, nama saya Risapti Septarini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Teknik Informatika. Tangerang ya, Bu? Pak Dwi udah pernah ke sana kemarin yang melatih itu di BPKKM itu. Ya, tapi yang tahun kedua nggak lolos, nggak tahu bagaimana. Ya, Pak Jonas silakan. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Jonas dari Institut Santibuana Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Wah, nggak pernah ke sana aku. Besok tadi mau ke Pontianak. Saya perlu kenalan juga ya? Iya. Oh ya. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu. Saya Harlisjawati dari Manajemen Retail Universitas Pradita Tangerang. Nah, mohon maaf saya mungkin kurang besok hari dan besok itu saya nggak aktif karena memang sudah janjian, sudah izin boleh waktu itu. Jadi mohon maaf kalau mengecewakan grup ini ya. Non sewu matur suwun. Jadi Bu Halis ini dari Tangerang kuliah di Untak Surabaya begitu kan? Saya itu dosennya di Tangerang. Saya asli Surabaya, ibu saya Surabaya. Saya pindah dari UI Pak karena waktu itu ibu saya sakit gitu ceritanya. Begitu saya pindah itu ibu saya sehat walafiat sekarang, itu berarti berkahnya. Ya saya harus memang pindah ke Surabaya itu karena itu deketin ibu itu aja. Nah, berarti ibu ngajar di mana? Saya ngajarnya di Tangerang. Di Surabaya cuma kuliah. Kebetulan saya kebetulan ini uji finalisasi minggu ini dan ada undangan untuk tanda tangan kontrak dan persamaan persepsi karena lolos penelitian disertasi doktor itu loh Pak. Jadi menurut saya sangat ini gitu loh. Tidak bisa diganggu sebentar. Kayak artis aku jadinya. Nah, gampang kok pekerti itu Bapak Ibu. Pokoknya ya dilalui. Kemudian yang kita pegang itu yang pernah saya bilang tadi itu adalah buku kurikulum. Buku kurikulum program studi. Ya. Nah, sekarang ini langsung ke level KKNI dulu ya, supaya refreshing lagi. Apakah kemarin narasumber itu tidak menyampaikan untuk level KKNI? Menyampaikan, levelnya menyampaikan. Ya, kalau S1 level KKN-nya berapa? 6. Antara 6 sama 7 kan beda kan pesanannya? Ya beda. Nah, itu makanya Bapak Ibu nggak boleh bingung ya. Kalau 6, ya fokus ke 6. Kemudian nanti yang saya bilang tadi itu, ini kan kebetulan saya di akuntansi juga di Unmu Jember. Misalkan kalau yang sikap itu 1 sampai 10 tadi, itu nggak boleh dirubah ya. Nah, seperti ini kan keterampilan khusus. Yang biru-biru ini adalah KKNI ya? Ya, KKNI. Pesanannya di sini, Bu. Nah, kemudian kita sebagai program studi ya suruh menurunkan. Ya. Menurunkan sesuai dengan kompetensi prodi yang mau dikembangkan. Nah, dari sinilah nanti misalkan keterampilan khusus. Anda misalkan nanti mengajar sistem informasi akuntansi. Nah, berarti ini ada CP prodi yang dititipkan di mata kuliah, kan gitu. Kena di sini. Makanya tadi yang disampaikan tadi ini begini, nah, berarti belum berpegangan pada buku kurikulum. Ya. Yang namanya belajar nggak apa-apa, Bu. Berarti nanti action plan kita, Bapak Ibu sebagai penggerak di prodinya masing-masing, ya kaprodinya dituntut. Ayo kita bikin buku kurikulum sebagai payung bagi para dosen untuk membuat RPS. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Halo. Bisa dipahami. Karena yang biru-biru ini adalah dari negara berlaku umum bagi semua prodi. Karena ini adalah level KKNI paragraf yang generik, deskripsi generik.
khusus level 6. Tugas prodi menurunkan dari deskripsi generik ini ke yang lebih spesifik sesuai dengan prodi-prodinya. Kalau kita bicara konsep teoritis sosiologi ya sosiologi, berarti prodi sosiologi. Prodi apalagi manajemen ya bicara konsep teoritis manajemen gitu. Menguasai metode penelitian manajemen ya. Kalau kita akuntansi yang memahami konsep teoritis dari akuntansi dan lain-lain. Kemudian juga yang ini deskripsi generik level 6 paragraf ketiga juga demikian, yang biru-biru ini dari negara, berlaku umum bagi semua prodi S1 ya kan, S1. Nah, kita mencoba di program studi menurunkan di sini, misalkan mampu mengkaji implikasi dan lain-lain sampai bentuk skripsi, ini turunannya, dan tidak dibatasi oleh jumlah yang mau kita turunkan, berapapun semua nanti bisa dibawa ke langkah berikutnya, begitu ya. Nah, untuk pembuat CP ya, jadi Bapak Ibu harus tahu antara CPL prodi dengan CP mata kuliah dengan sub CP mata kuliah itu harus tahu. Ya, kalau mungkin di rumusan CPL ini apa yang diacu adalah KKNI itu sendiri yang tadi level 6 ya level 6. Kemudian SNDikti ya, SNDikti itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian atau perkembangan yang lain, misalkan siapa apa saja, yaitu era industri 4.0 dengan literasi baru ya. Nah, kalau buat kurikulum ya kalau bisa di kotak-kotak ini enak ya. Nah, tadi yang saya sudah bilang bahwa yang pertama itu sikap. Sikap itu tidak boleh dirubah antara 1 sampai dengan 10. Ya, itu 1 sampai 10. Kemudian yang di bawahnya ini boleh ditambahi berkaitan dengan pendidikan karakter ya kan. Mungkin nafsa dan lain-lain, ini silakan ditambahkan, ini enggak apa-apa. Ya, ini mungkin sampai S berapa ya silakan, karena memang kampus ini ingin punya penciri lulusannya punya sikap tersendiri. Apalagi yang berkaitan dengan coding, AI, misalkan ini, atau engineering principle, ini kan titipan-titipan dari revolusi industri 4.0. Ya, termasuk SDG, ANAPSA ini titipan dari akreditasi institusi. Ya, kalau mungkin kampus ini yang Bapak Ibu punya itu membahas atau mengkaitkan dengan CP ada NAPSA, wawasan SDG, ya pasti nanti ujung-ujungnya itu adalah di mata kuliah. Kalau ditanya mata kuliah dengan CPL itu lebih dulu mana? CPL, Pak. Ya, lebih dulu CPL. CPMK dengan sub CPMK lebih dulu mana? CPMK. CPMK, gitu Bapak Ibu. Urut-urutannya begitu. Membuat CPL harus mengacu kepada level KKNI. Ya. Biar kita nggak bingung. Kemudian PP juga demikian. Nah, ini kan yang tadi yang saya sampaikan itu betul-betul dari negara yang kita nanti akan menurunkan secara sesuai dengan program studi masing-masing. Konsep teoritis. Pokoknya ngomong konsep teoritis berarti S1 ini. Tapi kalau filosofi berarti S3 ya. Menguasai teoritis dan aplikasi ya mungkin S2 atau level 8 gitu ya. Ini dulu dipegang. Kenapa? Karena ini nanti mau kita tulis di RPS, ya. Itu nggak boleh bingung di sini. Nggak boleh bingung. Kalau bingung berarti nanti ya masih kurang terarah RPS-nya. Padahal kita RPS ini itu rencana pembelajaran semester yang dibuat oleh para dosen yang mengacu kepada buku kurikulum yang ada yang sudah disahkan oleh Kaprodi atau yang lebih tinggi lagi. Gitu Bapak Ibu ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, cara bisa. Ya, nah urut-urutan bagaimana membentuk mata kuliah itu? Ya, mata kuliah itu adalah bungkus daripada bahan kajian. Ya, kemudian untuk mencapai dari CP-CP yang ada, dari CPL yang ada,
itu diperlukan bahan kajian. Ya. Misalkan ini yang S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Nah, ini berarti membutuhkan beberapa bahan kajian. Ya. Jadi bahan kajian itu ya sederhana ya bahan-bahan gitu aja, Bu. Misalkan nama mata kuliahnya apa? Mata kuliah kopi susu. Ya, berarti bahan-bahannya adalah ada kopi, ada susu, ada airnya, butuh alat lagi pengaduk, butuh gelas gitu. Ya. Nah, kemudian bahan kajiannya kedalamannya berapa? Berarti mungkin butuh kopinya itu 2 sendok, gulanya 1 sendok ya. Padahal untuk membuat kopi susu itu membutuhkan kopi, susu dan gula barangkali dan air. Tetapi kenapa dinamakan kopi susu? Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Makanya kalau kita kasih nama mata kuliah itu terserah kita. Tapi juga ada mata kuliah titipan dari profesi atau asosiasi. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memahami proses penyusunan kurikulum, enak sekali kita bikin RPS itu. Artinya pemikirannya itu secara bertahap. Gitu ya, bertahap sekali. Misalkan ini PP1, ada CPL ya dari program studi menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang akuntansi yang spesifik untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, kemudian bahan kajiannya apa? Ada sistem akuntansi sektor publik sampai kepada audit sistem informasi. Oh, ternyata ini membutuhkan taksonomi belumnya 66 semua. Berarti menghasilkan ini ya, menghasilkan produk sistem informasi, menghasilkan apa dan lain-lain ini. Yang jelas ini beda dengan 1 atau 2, tidak menghafal, tapi menghasilkan. Ya, oh, boleh saja, kan gitu ya. Nah, nanti ini digabung-gabung akan dibungkus menjadi mata kuliah. Ya, ya memang kita belum fokus kepada bagaimana pembuatan buku kurikulum, tetapi setidaknya Bapak Ibu tahu bahwasanya yang lebih dulu itu tahu asal usulnya itu. Oh, kita ini bikin RPS, berarti kalau bikin RPS itu membutuhkan sumber input. Sumber inputnya apa saja? Yaitu CPL program studi, ya, kode mata kuliah, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Silakan. Pak Dwi. Yeah. Yang titipan prodi ya, itu untuk semua mata kuliah. Jadi intinya RPS itu banyak tuh. Ini yang saya belum pahami itu. Nah, memang kan tujuan tujuan khusus, tujuan umum itu kan sudah nggak ada ya, sekarang diganti kan? Nggak ada. Nah, itu, jadi tujuan umum itu titipan prodi itu maksudnya. Jadi yang sudah digariskan awal bahwa prodi itu punya capaiannya apa, prodi manajemen retail capaiannya apa gitu. Iya. Gitu? Kan beda-beda kan, prodi akuntansi apa capaiannya gitu. Gitu. Iya. Karena itu kautannya dengan outcome, ya output ya toh. Gitu. Outcome-nya nanti ya, lulusannya menghasilkan apa gitu kan? Iya. Ya intinya kalau kita di RPS itu satu mata kuliah saja. Ya, RPS satu mata kuliah. Per tatap muka itu ada KAD. KAD itu adalah kemampuan akhir yang direncanakan dalam per tatap muka. Nah, dalam per tatap muka atau mungkin materi apa dihabiskan beberapa tatap muka, itu sudah ada bentuk-bentuk pembelajaran yang sesuai dengan CP mata kuliah maupun CPL gitu loh. Misalkan Anda diamanahkan materi mata kuliah renang, tapi kalau teori itu ya nggak ke lapangan, ya nggak jadi-jadi. Kan gitu. Tetapi kalau mata kuliah Pancasila ya barangkali cuma mendengarkan aja sambil berpikir, tidak seperti mata kuliah renang atau mata kuliah bola voli yang harus ke lapangan, harus praktek kan gitu. Termasuk kriteria penilaiannya kan juga beda-beda antara mata kuliah satu dengan yang lain. Berarti ini sama sih, tujuan umum dan tujuan khusus yang kita pakai KKNI yang kompetensi instruktur itu. Sama. Jangan pakai cuma itu lagi, Bu. Nanti bukan. Ketika kita ini kan sebenarnya turunan dari apa KKNI kan? KKNI itu kan turunan dari knowledge, skill dan attitude. Nah, hitungannya itu semua. Nah, kemudian
yang tujuan umum, tujuan khusus tuh di ini masih bertahan di KKNI. Cuma kami di sini bahasanya adalah CPLCP toh. Itu loh. Ya kan? Benar nggak? Iya. Ayo wes gitu. Nggak usah Ibu ngomong tujuan khusus tujuan umum, bingung. Enggak, karena saya udah punya buku sebelumnya, jadi saya harus koreksi buku saya untuk update tahun ini kan, benar nggak? Karena buku saya udah jadi dan saya punya RPS udah jadi dan semua udah jadi. Nah makanya saya mengkoreksi diri saya sendiri. Oh berarti saya rubah nih per tahun 2022 tuh ini gitu loh. Oke, leres nggih. Ya monggo itu terserah jenengan itu. Yang penting untuk yang memenuhi kriteria pekerti ini saya harus merubah kan? Mau tidak mau harus mengikuti kan? Betul nggak? Gitu Pak Dwi. Berarti kan buku ajar saya sudah nggak kepake lagi gitu loh. Oh dipakai. Malam. Dipakai ya, Bu. Malam. Buku ajar itu dipakai Ibu. Selamat malam, monggo. Dipakai. Selamat malam telat ya. Karena buku ajarnya itu kan nanti bisa bab 1, bab 2, itu kan nanti connect dengan KAD-nya itu. Iya, tapi RPS-nya saya harus mengganti. Terus prolognya saya harus mengganti gitu loh, Pak. Disesuaikan dengan yang update saat ini, benar kan? Gitu. Ya, wes. Itu. Oke. Wes, Won. Udia, silakan kenalan. Banyak nggak kenal sama Pak Tri ya, Pak Tri Romadi, silakan kenalan dulu. Oke, baik. Maaf, saya telat, Pak. Soalnya baru selesai nge-gym dulu. Terus? Ini saya langsung ditagih ya, Bapak Ibu. Yeah. Perkenalkan, Pak. Saya Dia Cahayasari dari Universitas Pradita. Satu universitas dengan Bu Harlis, Bu Puji, Pak William, sama Pak Hindra. Ya. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ya, artinya bagaimana sekarang ini kan satu kelompok, ya kan? Besok sudah mau presentasi. Makanya sekarang yang presentasi itu siapa? Nah, sekiranya itu Bapak Ibu semua harus siap. Jadi masing-masing dosen nanti ya siapkan RPS-nya, siapkan RTM-nya, kemudian sudah mulai mengajar lah istilahnya itu. Bapak itu per orang ya Pak ya? Tugasnya ya, individu atau gimana? Disiapkan aja perorangan. Jadi perorangan harus menguasai. Oke, siap. Ya, maka sekarang ini kan Pak Dwi hanya memberikan wawasan pada Bapak Ibu semua agar nanti pemikiran kita ini sistematis gitu loh, tidak lompat-lompat. Ya. Kalau lompat-lompat ini bahaya, enggak ngerti-ngerti nanti ini. Iya, betul Pak. Enggak ngerti-ngerti. Nah, sekarang yang namanya kembali ke namanya format. Jadi tidak ada format di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, coba baca yang saya sampaikan itu. Di kriteria 6 itu berkaitan dengan kurikulum untuk proses itu. Itu sudah diatur semua. RPS minimal memuat ini gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sekarang saya langsung ke RPS. Tadi kan sudah saya sampaikan mengenai buku kurikulum ya. Pak Tri belum kenalan. Ya, silakan Pak Tri. Oke, terima kasih. Kenalan apa nih ditutup ya nggak ketok. Ya, mohon maaf oke. Ini perkenalkan saya Tri Rahmadi dari Jogja, Bu Haris dan Bapak Ibu semuanya. Tepatnya dari Universitas Alma-Ata. Kalau aslinya kalau aslinya saya dari Klaten. Ya. Oke, sudah itu saja ya. Nah, di dalam RPS itu ya aturannya tidak mengatur format, tetapi mengatur isinya. Kalau salah satu isi yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, nah itu salah. Ya. Nah, apalagi mau mendirikan prodi baru kan dilihat itu. Oleh asesornya mesti dilihat nanti aturan mainnya harus memuat ini. Yang jelas kalau buat RPS memuat yang namanya nama mata kuliahnya. Kode mata kuliahnya, SKS-nya, ya kan? Gitu. Nah, kemudian ditambah lagi boleh visi misi, ya nggak apa-apa. Kalau visi misi itu agar apa? Semua tahu, ya nggak apa-apa juga. Tapi tidak wajib, ya tidak wajib. Tujuan juga nggak apa-apa. Nah, yang jelas juga harus ada CPL. Nah, CPL itu yang tadi Ibu sampaikan, itu tidak semua CPL dimasukkan, tetapi CPL yang mana memang yang betul-betul mau dititipkan di
mata kuliah. Ya kan? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Maka yang membuat CPL 1 misalkan ini S9, ini diambilkan dari sini S9. CPL 2 diambilkan dari PP 5. CPL 3 diambilkan dari KU 4. Ya kan? CPL itu ada aturannya ya Pak ya? Enggak ada. Aturan Kok yang bisa maaf kok bisa dia ada apa Pak P5 KU 4 itu dari mana Pak dia Pak ya? dari buku kurikulum. Makanya tadi Pak Dia jelaskan. Oh gitu. Buku kurikulum induknya, ya kan? Nah, diambilkan dari sini yang memang nanti ini CPL lulusan itu akan diamanahkan atau dipercayakan kepada mata kuliah yang kena yang mana kan gitu. Bisa saja CPL dari S9, PP5 ini juga dititipkan kepada mata kuliah yang lain yang mungkin agak mirip dengan mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, baru CPMK ya, capaian belajar mata kuliah ini yang membuat adalah dosen ya. Dosen yang membuat RPS. Kemudian turun ya kemampuan akhir yang diharapkan. Nah, itu juga masuk pada sub CPMK atau KAD di sini. Ya kan? Nah, baru di sini kan pertemuan pertama, pertemuan kedua ini mengacu ke sini. Kemudian terbagi lagi sub CPMK lagi ya. Nah, maka Bapak Ibu yang seperti A3, C2, P2 ini harus tahu. Ya ini kan dari afektif 3. Kemudian kognitif 2. Kemudian psikomotorik 2. Harus tahu. Ya dari mana ini? Ya, ini sub-sub CPMK. KAD-nya itu pertemuan tatap muka pertama. Ya kalau mungkin perkenalan oke lah, tapi kalau perkenalan pertama itu nggak bisa masuk kepada sub CPMK. Langsung aja mungkin ke pengantar. Karena harus bertahap pembelajaran itu. Kemudian pertemuan kedua atau mungkin CPMK 2 bisa saja dalam sub CPMK itu bisa dijelaskan 2 atau 3 tatap muka, ya kan? Itu tergantung dari desainnya Bapak Ibu semua. Nah, kebetulan di sini ada sampai 11 CPMK, ya. Mata kuliahnya ini adalah manajemen SPM dan manajemen risiko, ya. Kalau yang kotak-kotak ini saya nggak pasti seneng ya ini, nggak pasti seneng ini, mata tak biarkan karena ini ada format yang dari Dikti itu ditiru-tiru formatnya sama Unmu Jember. Kemudian juga harus ada deskripsi singkat mata kuliah. Nah bahan kajian ini sebenarnya diambilkan yang dari buku kurikulum tadi, ya bisa diambil itu, bisa diambil. Nah, kemudian daftar referensi ini wajib. Kalau mungkin RPS nggak ada referensi yang digunakan, ya bukan RPS, pasti salah itu. Referensi yang digunakan itu ya buku, atau mungkin bahan ajar Bapak Ibu boleh, atau hal yang lain yang mendukung dari berangkatnya pemahaman daripada mata kuliah itu yang diajarkan. Ya, Pak Nyuwun Sewu, Pak. Yeah. Itu untuk buku referensi utama itu banyak ya Pak, 9 itu gimana tuh Pak? Apa ada maksimal berapa? Nggak ada, Bu. Oh nggak ada, Pak. Nggak ada. Ibu masukkan link-link pendukung nggak apa-apa juga. Oh boleh Pak ya? Boleh, kita kan bebas saja. Pak Dwi menanggapi Pak Dwi. Oke, monggo. Info Pak Saroyo itu untuk utama tidak boleh banyak-banyak. Itu memberatkan mahasiswa. Jadi harus iya Pak, tidak boleh banyak-banyak Pak katanya Pak. Tidak boleh, kalau pendukung boleh lah nggak apa-apa. Tapi yang dipegang mahasiswa itu berapa gitu. Kemudian tadi Bapak memahami ya di atas itu tidak boleh lagi memahami. Namanya utama kan utama. Ya Pak, yang tadi di atas ada itu memahami nggak boleh. Karena dianggap memahami itu nah inilah mahasiswa dapat memahami sudah tidak boleh memahami. Karena kalau diikuti memahami saja, jadi mahasiswa udah paham aja dinyatakan lulus. Jadi di sini sudah harus menguasai secara operasional itu apa, udah diganti sekarang. Makanya saya juga mengganti ini semua, Pak. Katanya gitu, Ibu nanti baca di taksonomi belumnya. Saya ini kan juga mengembangkan digital taksonomi belum. Ya,
di RPS itu yang kita bikin ini tidak harga mati. Kalau mungkin ini berkembang ya kita ganti, yang gitu loh Bu, nggak masalah. Harus update. Ya, ada kritikan seperti itu, ganti aja. Memang betul, ganti. Kalau mungkin ngajari renang, cuma memahami berenang gaya kata, tapi nggak bisa mempraktekkan ya percuma gitu. Itu aja. Sip. Ramunya itu dari Bapak Ibu semua, cuma Bapak Ibu jangan terbelenggu dengan format, ya harus kembali pada undang-undang supaya kita aman. Ya, sudah dilihat nggak undang-undangnya Bu? Belum ya? Halo? Apa Pak? Yang undang-undangnya belum dilihat. Permendikbud nomor 3. Permendikbud nomor 3. Oh, udah ngintip doang. Jangan ngintip doang. Kalau itu pusatnya. Loh, banyak Pak. Itu kan ada PPT-nya. Ya udah itu aja. Baca lagi kapan kelarnya Pak. Begitu. Ya terserah. Kalau saya ini kan cuma pemicu aja. Artinya udah dikasih fasilitas seperti itu supaya kita tidak bingung pikiran kita, supaya terarah. Oh, dasarnya di sini ternyata. Ya kan? Dasarnya adalah di undang-undang. Itu Bapak Ibu. Di pasal berapa itu? Itu sudah saya kirimkan, sudah saya mappingkan. Biar aman kita berpikir Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menyalahkan, nah itu kembali lagi kepada referensi yang ada ya. Sebentar, ini nanti saya stop screen dulu supaya kita lihat bagaimana RPS itu adanya gitu ya. Tapi kan harus disampaikan itu Bapak Ibu. Jadi urut-urutannya tadi bagaimana Bapak Ibu? Bisa diulangi lagi? Pertama untuk pemahaman sebelum datangnya sub CPMK itu, di atas sub CPMK ada apa? Ada CPMK. Ada CPMK. Di atasnya CPMK ada CPL Prodi. CPL. CPL Prodi di atasnya mengacu ke kurikulum. Mengacu ke kurikulum ya. Orang buat buku kurikulum berarti mengacu ke KKNI. Itu. Dengan nanti share nggih. Waduh, itu dulu ngeset dari pagi sampai malam masih kita suruh ngerayu-ngerayu terus. Iya. Kurang rayuannya. Perlu yang muda yang rayu. Mak nggak masuk. Nah ini ya, bentar ya. Ini di pasal berapa ini? Ya. Pasal ini sudah bicara KKNI di sini. Jadi KKNI itu sudah masuk ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ini pasal 29. Itu ya. Diatur semua di sini. Semuanya kembali ke sini. Mau kertas apa kembali ke sini Pak Ibu. Ya, mau studinya lama berapa tahun ini yang ngatur di sini. Nah, kemudian mengenai prosesnya tadi, ini yang saya cari adalah berkaitan dengan proses pendidikan. Ya. Itu masuk di kriteria pendidikan. Kita lihat, ini sudah saya mapping Bapak Ibu. Saya kalau melatih penyanyi mutu ya praktis-praktis aja. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimanakah RPS itu. Nah, ini dokumen RPS dicantolkan di web. Ya, atau dokumen RPS udah melebihi daripada IKT. IKT itu adalah indikator tambahan kalau kita bicara penjamin mutu. Nah, kemudian di sini di dalamnya RPS itu apa saja? Nah, ini juga disampaikan di sini. Ya. Termasuk definisinya juga. Ini saya cari ini. Oh, nggak ketemu. Termasuk bentuk-bentuk pembelajarannya semua di sini juga. Oke, Bapak Ibu, saya penasaran ini RPS-nya di pasal berapa. Sambil Bapak Ibu lihat ya, mungkin bisa download sendiri Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Coba Bapak Ibu gampang Pak, bacanya lo susah. Di situ aja lo, di-share. Itu kan namanya mahasiswa kok mengeluh. Bukan Pak, bukan. Ini kan kita sudah latihan. Kalau sudah latihan, ya sudah ada BIMTEK itu sudah dapat lah semua. Ini Bu.
Ini A sampai I. Nih. Jadi Bapak Ibu, inilah yang wajib ya. Jadi biar pemikirannya itu terarah. Nanti jari ini kan. Kalau berasal dari manusia kan subjektif. Tapi kalau mungkin berasal dari aturan ya sudah ini. Berarti RPS kita nanti yang Anda bikin ada nama program studi, ada nama dan kode mata kuliah, ada semester, ada SKS, ada nama dosen pengampu. Ada CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yang tadi saya sampaikan itu. Ada KAD atau kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Ada bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Ada metode pembelajaran, ada waktu yang disediakan, ya kan, pada tiap pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar yang mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas. Ya, berarti deskripsi tugas itu atau RTM itu ya, itu juga wajib yang itu merupakan bagian daripada RPS. Ada kriteria, ada indikator dan pokok penilaian. Ada daftar referensi yang digunakan kan gitu. Sebenarnya daftar referensi yang digunakan utama tidak utama itu nggak ada di dalam undang-undangnya. Cuman yang harus ada daftar referensi gitu toh. Ya. Entah itu jangan banyak-banyak, ya kan subjektif lagi. Jadi kita kembalikan lagi kepada regulasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Halo, halo. Siapa? Ya, biar aman kita ya. Biar aman. Nah, kembali ke RPS tadi yang berkaitan dengan pokoknya di RPS kita ini Bapak Ibu bebas sebenarnya. Ya. Bebas untuk berkreasi, yang penting bagaimana rencana itu memang betul-betul ingin mencapai ya kan daripada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ya. Nah, kebetulan sebelum kita di RPS-nya itu kita kalau bisa membuat analisis pembelajaran dulu atau petanya. Maka yang utama di sini CPMK-nya adalah dari sistem dari mata kuliah SPM dan manajemen risiko, yaitu mampu merancang ya, menyusun SPM dan mengelola manajemen risiko dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan mempresentasikannya dengan sikap yang bertanggung jawab. Ini redaksi ini udah kena semua ya, afektif, kognitif, psikomotorik udah kena semua. Ya, mempresentasikannya itu berarti kan psikomotorik. Ya, dengan sikap yang bertanggung jawab, berarti itu CPL sikap yang ada. Ya, nggak tahu CPL sikap yang mana itu. Urut-urutannya itu diambil dari atas ke bawah. Ya. Nah, kalau mungkin mampu memahami diganti lagi, atau mampu mengoperasionalkan, mampu menghitung, bisa. Nggak apa-apa, ya lebih garang lagi, ya itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu turun lagi, nah ini KAD ini jangan lupa, yaitu kemampuan akhir yang direncanakan. Nah ini pun mempertegas kembali, ya mempertegas kembali dari apa yang ingin dicapai. Nah sekarang yang ini kan sudah Bapak Ibu banyak memulai lah membuat RPS itu. Saya pikir kita dosen ini kan sudah lama ya. Meskipun kita belum paham buku kurikulumnya, tapi kita sudah dipaksa-paksa untuk membuat RPS. Ya nggak apa-apa juga daripada nggak bikin kan gitu. Jadi kalau mungkin ini salah ya kita tinggal luruskan lagi. Jadi di sub CPMK itu kemampuan akhir yang direncanakan. Bahan kajian ini atau materi pembelajaran bisa juga diambilkan dari buku kurikulum yang ada. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang sekiranya bahan-bahan itu nanti diperlukan dalam mencapai sub CPMK itu. Ya gini aja Bapak Ibu dari Pak Dwi, cuma penegasannya adalah dari apa yang saya sampaikan tadi itu, Bapak Ibu harus tegas untuk CPL, kemudian CPMK dan sub CPMK dan level KKNI-nya. Ya. Saya pikir begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nyuwun sewu, Pak. Nggih, Putri, monggo.
Izin bertanya, yang tentang waktu, Pak. Penentuan waktu, saya masih kurang begitu paham, Pak. Kalau waktu itu acuannya adalah ke hitung-hitungannya SKS. Aturan yang terbaru mengenai waktu, coba Bapak Ibu juga buka ya. Karena regulasi yang sekarang saya juga nggak hafal itu. Waktu SKS itu ada berapa menit atau berapa jam dalam satu semester itu. Ya, kemudian kalau 3 SKS, berapa juga yang dihabiskan dalam pembelajaran itu. Pembelajaran kan tidak hanya mengajar saja di kelas, barangkali di luar juga tuh ada hitung-hitungannya. Ya. Nah ini berapa menit ini kegiatan? Nah ini yang pasal 19. Ya, hitung-hitungannya di sini. Saya sendiri kalau ngitung-ngitung waktu ini kok terlalu rinci-rinci begitu ya. Ya udah kita pasang aja waktunya sesuai dengan ini, tetapi kadang-kadang aplikasi di lapangan kan belum tentu. Kalau mungkin mahasiswanya aktif dan senang, ya kan? Nah, itu kan tinggal rencana. Rencana kita masukkan sekian jam atau sekian menit. Tetapi mahasiswa itu aktif sehingga kita nanti kebablasan dalam jamnya gitu. Ya. Nah, di sini pasal 19 bentuk pembelajarannya 1 SKS. Ini aturan yang baru ya, Bu. Pada proses pembelajaran itu berupa kuliah, ya kan? Kuliah, responsi atau tutorial, ya. Itu terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester. Ya, penugasan 60 menit per minggu per semester. Kegiatan mandiri 60 menit ya kan per minggu per semester. Kemudian kalau bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk yang lain, nah itu 100 menit per minggu per semester ya. Ya sudah ini aja Bu buat bahan ya. Dikembangkan sendiri nanti. Oke, apalagi? Pokoknya tapi kembali ke besok, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Acuannya ke sana. Pak Dwi, masalahnya untuk besok. Jadi kami itu banyak konsentrasi itu. Nah, untuk masuk ke tune in-nya itu kan nggak semudah ini. Karena kalau lebih baik kalau misalnya Pak Dwi itu dengan sukarela meng-share itu. Jadi kita ya untuk sementara kopas dulu tentu saja. Nggak semua kopas, untuk sementara saja. Setelah itu kami konsentrasi penuh gitu loh. Karena terus terang aja untuk besok kita nggak ada senjatanya, ngoten loh. Gitu Ibu loh, jangan Pak. takut, Ibu konsentrasi di S3 aja. Loh, panjenengan ngusir aku kawan-kawan nanti yang selesaikan. Ya kan? Bukan, ini kan BIMTEK Pak, jadi ya harus kita punya dong gitu. Memang nggak apa-apa itu nanti kita serahkan. Tapi Ibu mulai tadi kok bingung toh ya. Nggak bisa kita mendua ini. Makanya Ibu nanti tetap pesan sama kawan-kawan kalau memang Ibu pada saat ikut ujian itu promosi atau apa ya sudah ikut sana tapi sambil mendengarkan atau melihat lewat HP kan itu. Kalau penilaian kan bukan dari saya, kan dari Unsrat itu. Sudah tahu Pak penilaiannya. Enggak itu loh yang panjenengan punya itu di-share gitu. Jadi biar yang lain. Gampang itu, di-share tapi nggak ngerti-ngerti waktu itu sudah saya share kemarin kok. Mana? Ayo kita di-share kembali deh. Bu Putu punya Bu Putu. Terus di-share yang punya Pak Dwi. Coba. Ini saran saja untuk besok. Ya. Kita share yang sudah kita buat. Nanti kan ada koreksi. Nah, berdasarkan apa tadi saran Pak Dwi, kita koreksi sesuai dengan arahan Pak Dwi. Itu loh. Nah, besok ini karena udah ada ya kita buat seperti apa adanya dulu. Nah, besok kita perbaiki untuk yang akan kita aplikasikan di kampus. Iya, kalau saya lihat dari para narasumber itu bagus-bagus kok ngomong semua. Cuman dari saya ini biar Bapak Ibu tidak bingung, artinya kronologis berpikir kita ini loh ya. Kemudian kawan-kawan jangan subjektif, tetapi harus kembalikan lagi ke undang-undang. Jadi pikiran kita ini adem gitu loh, Bu. Oke? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Saya pikir itu artinya besok per personal sudah harus siap untuk presentasi.
Oke, siap Pak. Bu Rina saja tadi mau raise hand, silakan Bu Rina. Assalamualaikum. Salam Ibu. Izin ya Pak, off kamera. Pak, gini apa? Sepakat nggak kawan-kawan kita minta tolong Pak Dwi itu simulasi yang untuk besok. Pak Dwi simulasi aja dulu nih untuk malam ini. Ya sudah. Ecek Pak Dwi-nya nih ya. yang mau micro teaching. Ya, micro teaching itu ngajar loh Bapak Ibu ya. Anggap aja kita ini mahasiswa, tetapi Anda mau ngajar itu yang jelas sudah ada mata kuliah yang mau diajarkan. Bahan-bahan untuk berangkat mau ngajar itu juga disiapkan. Misalkan apa RPS, kemudian RTM, kemudian apa yang lain barangkali. Ya kan? Nah, termasuk barangkali di awal itu Anda menyampaikan RPS sedikit ya atau kontrak belajar atau bagaimana. Tetapi langsung kepada tatap muka atau mungkin nanti Anda akan mencapai KAD yang mana. Ya, KAD itu kemampuan yang diharapkan pertatap muka itu. Ya, barangkali langsung pada minggu kedua atau minggu keempat, nah itu nanti disampaikan. Ya. Termasuk bahan ajar Bapak Ibu juga disiapkan yang connect dengan KAD-nya itu. Khawatirnya nanti membahas di bab 4 ya dengan materi apa begitu, ternyata yang disampaikan bab 6 ya enggak nyambung. Namanya Joko Sembuh naik ojek enggak nyambung, Jack. Jadi semuanya itu harus nyambung, Bu. Ya, termasuk di penilaiannya ya kan, rubriknya. Ya makanya sekarang kita hati-hati sekali mana yang memang Bapak Ibu punya kekuatan yang banyak pada KAD itu atau sub CPMK itu ya, karena itu kan nanti akan disampaikan pada latihan mengajar yaitu micro teaching tadi ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti Pak Nyuwun Sewu pada saat kita praktek micro teaching itu RPS-nya kita sampaikan, kita sedang membahas pertemuan misalnya ke-6. Ya. Seperti itu. Nah, pertemuan ke-6 misalnya ini mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini menjabarkan karakteristik dari proses akuntansi manajemen organisasi sektor publik. Nah, seperti itu. Nah, apa yang ingin dicapai ya sesuai dengan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami rencana strategis yang berisi tujuan dan sasaran organisasi dalam perspektif jangka panjang. Nah, itu juga kita sampaikan pada saat micro teaching besok, Pak. Iya. Oke, berarti misalkan seperti ini ya. Oke, ya. untuk publik ya. Ya langsung aja para mahasiswa ya itu Ibu sudah kita sampaikan RPS sebelumnya ya, yang sudah bisa diakses di sistem informasi akademik kita. Kita kebetulan akan membahas di tatap muka pertama KAD ini adalah Anda mampu memahami akuntansi sektor publik ya. Nah, di sini ada ketepatannya apa? Ini kan termasuk rubrik toh. Ini kebetulan saya dulu waktu membuat pembelajaran daring ya. Jadi kan waktu corona saya harus merubah RPS saya gitu. Karena tatap mukanya itu semua dilakukan dengan maya gitu. Ya. Ini ya udah ini kita bahas ya, termasuk barangkali dalam satu KAD ini ada RTM. Ini RTM-nya gitu. Rencana tugas mahasiswa disampaikan juga. Kemudian model pembelajarannya dalam setiap KAD itu kan kadang-kadang berbeda-beda. Ya, termasuk RTM-nya juga berbeda-beda. Maka Bapak Ibu, saran saya, Bapak Ibu memahami mana KAD yang paling Bapak Ibu sukai, kemudian mana KAD atau sub CPMK yang memang betul-betul sudah didukung oleh RTM yang memang Bapak Ibu sudah kuasai, ya, termasuk rubriknya dan lain-lain. Ya pasti gandengannya itu adalah Anda ngajar sub CPMK ini untuk CPMK yang mana kan gitu misalkan.
Kemudian untuk apa lagi? Bagaimana Anda melakukan penilaian sehingga mahasiswa ini dikatakan sudah mampu untuk memahami organisasi sektor publik? Ya urut-urutannya ke rubrik. Ya, seperti ada penugasan, ada ini kan nanti dijelaskan lagi oleh penjelasannya. Ya, yaitu di melalui materi apa? PPT ya Pak ya? Melalui RTM-nya ya. PPT itu materinya, materi dari apa namanya, dari mata kuliahnya yang KAD, bukan seluruhnya. Gitu. Ya Bapak Ibu kan sudah banyak mengajar. Yang tadi Bu boleh lihat buku referensinya apa Pak? Yang akuntansi sektor publik. Buku referensi utamanya apa Pak Nyuwun Sewu? Jadi tidak ada utama, tidak ada anu ya sebenarnya. Oh iya Pak. Ya. Kalau kita mengacu ke undang-undang, biar aman ya. Yeah. Ya. Utama. Mana yang tidak ada ini? Ini masih setengah matang ini. Artinya ini saya apa? Saya kopikan, saya downloadkan link-link YouTube itu apa gitu. Iya iya. Ya. Ini belum selesai. Yang selesai yang lain. Ya nggak apa-apa. Oh berarti link boleh kita tambahkan ya? Boleh saja. Ya, baiklah. apalagi kalau ada mata kuliah seminar begitu, seminar akuntansi, itu kasih aja link di jurnal Scopus, nggak apa-apa juga. Ya. Ya. Suun Pak. Kalau saya itu pemikirannya betul-betul merdeka itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekarang udah kena kampus merdeka ya, misalkan ada magang dan lain-lain, itu memuat 20 SKS, itu juga harus dibuatkan RPS-nya. Namanya RPS non kuliah. Ya, tapi kalau mungkin saya tarik dalam konsep itu nanti ya tambah bingung nanti Bapak Ibu. Ya, ada RPS gerombolan yang nanti dikelompokkan jadi satu menjadi mata kuliah magang dan 20 SKS dihargai di sana. Ya. Intinya Bapak Ibu paham KKNI level 6. Titipannya yang mana? Ya kan? Level 6 itu. Kemudian diturunkan ke CPL program studi. CPL program studi itu akan menitipkan, mengamanahkan kepada mata kuliah. Ya kan? Mata kuliah mana yang harus mengacu kepada CPL program studi, ya. Kemudian para dosen akan membuat yang namanya RPS. Ya, tentunya dia harus menurunkan lagi di sub CPMK atau sama dengan KAD. Ya udah main di sana Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham betul berkaitan dengan KAD-KAD yang ada di sana. Ya. Pak, mau nanya. Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau apa namanya CPL itu bisa disampaikan di RPS sebelumnya. Nah, kalau kita masukkan itu di PPT di bagian awal itu bisa, Pak? PPT-nya PPT apa itu, Bu? PPT pembelajaran, PPT materi, Pak. Cuma kan biar fokus anak-anak ini nanti akhir pembelajaran apa yang dicapai gitu. Bisa nggak Pak itu di awal kita maksudnya kita di PPT awal itu kita sampaikan gitu, kita tulis gitu Pak? Nggak apa-apa, ya artinya buku-buku Bapak Ibu kan tentunya apa namanya bab-babnya itu juga akan mengacu kepada RPS-nya kan? Iya Pak. Biar maksudnya nggak kemana-mana gitu, jadi anak-anak pun tahu akhir pembelajaran ini apa yang dicapai gitu Pak. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Artinya pokoknya semua nyambung loh ya. Semua nyambung. Iya, Pak. Kita kan sering berpikir kadang-kadang nyambung. Iya, Pak. Kadang lari entah kemana-mana gitu ya, kan, Pak. Lari kemana-mana. Ya. Iya. Saya kan sering koreksi proposal-proposal itu kan. Wah, ini tidak nyambung, tiba-tiba meloncat gitu. Iya, apalagi bab satunya, Pak ya. Kemana-mana gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ye. Ayo Bu, apalagi Bu, silakan. Pak, mau tanya lagi yang untuk besok berarti masing-masing kita mesti mempersiapkan ya? Ya.
nggak misalkan udah dibagi kelompok, nggak satu orang gitu ya, tapi semuanya mesti mempersiapkan ya. Iya, terutama micro teaching-nya itu, Bu. Iya, baik. Ya, dulu saya itu satu-satu, Bu, ngadep dosen, ngajar saya, pelatihan ngajar sudah. Besok kira-kira kita satu-satu juga, Pak. Satu-satu itu. Jadi kan nilainya itu. Iya, baik. Kalau Bapak Ibu lulus ya lulus, pasti lulus semua, dijamin Pak Supit ya. Kan kelulusan itu ada berapa persen kan gitu. Lulus kok ya. Cuman kita ini kan amin. Ingin dapat nilai tambah loh ya. Pada saat kita kumpul-kumpul ini kan iya, Pak. Ingin ada nilai tambahnya supaya lebih matang, dan Bapak Ibu bukan hanya sertifikat aja diperoleh, tetapi nanti Bapak Ibu menjadi penggerak ya. Penggerak di sana, ternyata program studi kita belum ada buku kurikulum. Nah itu, ya. Ayo kita bikin sekarang biar kawan-kawan semua nggak bingung, ya. Itu aja sederhana, ya. Apalagi nanti connect ya, KAD-nya ada. Ternyata kalau dilihat di buku ajarnya Bapak Ibu ya sesuai. Ternyata bab 1 membahas ini, ternyata cocok juga dengan KAD yang pertama, ya, atau sub CTMK yang pertama, gitu. Ya. Oke, silakan apa lagi, atau mungkin ada yang mau mencoba latihan role play untuk micro teaching? Pak, saya Pak. Iya, Bu. Nyuwun sewu untuk share screen besok PPT micro teaching. Ya. Oke. Selamat, saya seolah-olah masuk kelas ya Pak ya. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat ketemu kembali dengan saya di mata kuliah akuntansi sektor publik. Kita minggu ini sudah masuk ke week 6 ya. Yeah. Oke, sebelum saya masuk ke materi week 6, nih kita akan membahas tentang anggaran ya pemerintah, organisasi sektor publik. Apakah ada di antara Anda semua yang ingin bertanya untuk materi sebelumnya, dan tugas-tugas yang saya berikan di week 5 itu mohon agar segera dikumpulkan. Seperti apa yang kita sepakati, kita kumpulkan di Google Classroom ya, di Work ya. Tolong jangan sampai lupa ya, minggu ini saya tunggu karena ini akan kita gunakan untuk menambah nilai K1 Anda. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke materi kita hari ini mengenai organisasi sektor publik. Nah, apakah Anda sudah ada yang pernah membaca atau memahami organisasi sektor publik itu apa saja? Barangkali ada yang ingin sharing atau ingin berbagi? Oke, Maya, silakan Maya. Ceritanya ada yang mencoba Bu, saat memberi, ini clear, Bu. Ya, oke. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Maya. Ada lagi yang lain? Oke, bagaimana? Budi? Oke, ya Budi, silahkan. Oke, terima kasih. Dari Anda, ada yang sudah pernah membaca atau sudah pernah belajar tentang organisasi sektor publik? Oke, kita akan bahas. Organisasi sektor publik itu terdiri atas dua kelompok, yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan ya. Oke, di sini ada organisasi pemerintahan seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, sementara organisasi non-pemerintahan itu seperti yayasan dan partai politik ya. Dengan mengenal organisasi sektor publik, ini akan memberi pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis organisasi yang tidak berorientasi pada laba dan juga bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merupakan komponen yang paling utama dalam organisasi sektor publik, ya, organisasi yang membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu.
Pemerintah pusat adalah Presiden RI, kekuasaan pemerintah negara dengan berbagai lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Negara, dan sebagainya. Di tingkat provinsi itu ada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Daerah, Lembaga Teknisi Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tadi kita sudah belajar tentang apa? Organisasi, pemerintah, dan non-pemerintah. Organisasi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, ada yayasan. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Bagaimana? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Ya, silakan. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Di tingkat provinsi, kita mengenal ada pemerintah daerah, ke DPRD, dan sampai ke kelurahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang universitas sebagai salah satu organisasi non-pemerintah. Ya, berdasarkan PP nomor sekian, perguruan tinggi merupakan satuan yang menyelenggarakan pendidikan, berupaya menghasilkan tenaga terdidik dan penelitian yang merupakan kegiatan dalam usaha mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah. Oke, bentuk dan pengabdian kepada masyarakat dalam sumbangannya memberikan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ya. Penyelenggara universitas ada 2, pemerintah dan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang bertanya tentang universitas? Oke, jika tidak, saya lanjutkan. Organisasi berikutnya adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit ini bisa berbentuk dari rumah sakit pemerintah maupun yang swasta, itu berdasarkan pendirian dari PT. Secara umum, rumah sakit dibagi dalam beberapa kelompok. Rumah sakit umum, rumah sakit terspesialisasi, rumah sakit penelitian atau pendidikan, rumah sakit lembaga atau perusahaan, dan klinik. Ya. Kemudian rumah sakit pemerintah, ada RSUP, ada rumah sakit berbentuk badan lainnya, dan rumah sakit swasta. Oke, sampai di sini ada yang bertanya tentang rumah sakit? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan dengan organisasi sektor publik berikutnya adalah yayasan. Oke, yayasan adalah suatu badan hukum, didirikan dengan berbagai macam peraturan dan perundang-undangan. Setelah yayasan, kita akan mengenal organisasi sektor publik berikutnya adalah partai politik. Ya, partai politik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang bersifat nasional, didirikan oleh sekelompok WNI. Oke, secara umum partai politik berfungsi untuk melakukan pendidikan politik, menciptakan iklim yang kondusif bagi kesatuan bangsa, dan sebagainya. Oke. Nah, seperti itulah organisasi sektor publik yang kita telah pelajari hari ini. Materi sudah Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya di antara kalian tentang organisasi sektor publik? Oke, jika tidak, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, dan jangan lupa untuk absen di SIAKAD. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Ibu. Kira-kira bagaimana Pak? Bagus juga. Ya, Pak Dwi kan bukan juri, tetapi ini kan dalam kerangka memenuhi syarat-syarat dari pembelajaran atau mungkin pengajuan dari A pekerti. Urut-urutan ngajar itu kan, apalagi kan micro teaching, pasti disampaikan ya. Sebelumnya RPS sebentar secara informal. Oh iya ya, oke, baik Pak. Pada para RPS sebentar kepada para para penguji lah besok ini, para pendamping ya. Kemudian disampaikan juga kita ada beberapa KAD atau sub JPMK yang nanti kebetulan
dalam pertemuan ini kita ingin mencapai target atau KAD yang keberapa begitu. Oh iya. Kemudian itu disampaikan ya pada saat RTM-nya itu rancangan tugas mahasiswa nggak usah disampaikan, tetapi disampaikan ke adik-adik ya, ke mahasiswa. Adik-adik ini para mahasiswa ada tugas untuk bisa Anda lebih mampu lagi, nanti mungkin dikumpulkan minggu depan atau apa, kemudian metode pembelajaran bagaimana, ini nanti dijelaskan ya, termasuk RTM-nya itu dengan rubriknya bagaimana penilaiannya ya. Kemudian akses daripada bahan ajar atau buku ajar juga disampaikan nanti Bu. Oh baik ya. Pak. Ya, ini kebetulan Ibu juga bikin bahan ajar, nanti bisa di link sendiri ya, ini aksesnya bisa dilihat. Selain itu nanti bisa Anda mencari referensi yang lain gitu aja. Yang penting ini tujuan kita kepada KAD-nya itu loh, fokusnya ya, KAD-nya. Pak nyuwun sewu terkait dengan rubrik penilaian, apakah kita bisa perlu berdiskusi dengan mahasiswa untuk kesepakatan nilai, Pak? Karena itu kan di kontrak kuliah sebenarnya kan masuk ya. Nah, untuk persentase keaktifan mereka, nah itu supaya mereka merasa bahwa itu komitmen. Ya, nggak apa-apa Bu. Tetapi bisa, kan kalau memang bagaimana dengan pilihan seperti ini, ya Anda setuju. Tapi kalau rubrik itu kan skalanya disampaikan. Ya. Oh iya, oke. Skalanya. Memang Bapak Ibu kan anak saya kan kuliah di kedokteran itu ya. Itu sudah blok-blok itu Bapak Ibu. Iya, kalau betul, nggak lulus Pak. blok 1, maka dia nggak bisa seterusnya. Makanya dia harus setengah mati untuk mencapai itu. Betul-betul dia tuh mampu-mampu begitu, ya. Iya. Gitu. Betul, Pak. Iya. Kebetulan anak saya juga baru selesai di kedokteran, Pak. Wah, hebat berarti, Bu. Baru nunggu internship nih, Pak. Di mana itu, Bu? Di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini semoga lancar juga putranya Pak Dwi. Belajar pada kawan-kawan kesehatan, termasuk penelitian apa itu, kawan-kawan kesehatan luar biasa, Bu. Iya, betul. Oke, saya pikir begitu ya. Bapak Ibu nanti terlalu banyak diskusi. Mau ini udah tepuk tangan Pak Presiden. Oke. Silakan Bu Dea. Bu Dea, mari. Bu Dea, mana Bu Dea lagi deh. Bapak, kalau di RPS itu yang sebentar ya, saya buka dulu. Sebentar, Pak. Yang sesuai dengan kurikulum yang Bapak bilang tadi untuk CPL Prodi, untuk S atau sikap itu dia wajib nggak sih Pak dicantumkan, Pak? Iya, Ibu lihat dulu di undang-undang. Oh, gitu. Jawabannya Pak Dwi langsung ke undang-undang ya? Enggak, soalnya saya kan dapat ini Pak, dapat dari Prodi itu nggak ada unsur S-nya, jadi mungkin saya akan tambahin sendiri gitu, nggak apa-apa ya Pak kalau untuk sementara? Sementara untuk micro teaching besok nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kan barangkali di sana nggak ada S ya nggak apa-apa juga. Mungkin gitu. mata kuliah apa kan gitu kan? Kan nanti kita harus tahu mana CPL program studi yang mau dititipkan di mata kuliah. Barangkali yang SS itu nggak ada yang dititipkan di mata kuliah Ibu. Ya nggak usah kan gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi nanti di pasal berapa itu? Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 11. Ya ini saya share lagi ya, pasal 11 untuk RPS itu. Kalau kita kembali ke undang-undang aman Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin enggak boleh, nah ada begini. Nah, itu berarti subjektif ya. Kalau kita kembali undang-undang karena ini berlaku SNPT ya. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pasal 11 termasuk kita sebenarnya mengajar itu harus ada bukti sahih. Bagaimana karakteristik dari proses pembelajaran. Nanti pada saat akreditasi Bapak kan ditanya,
Tolong di buku sahih pembelajaran yang sifatnya interaktif bagaimana, holistik bagaimana contohnya itu, dan berpusat pada mahasiswa ya. Nah, itu kan. Kemudian turun lagi yang tadi saya sampaikan RPS ya. Malah definisi berpusat pada mahasiswa itu ada disampaikan di sini. Ya. Nah, RPS juga cuma A sampai dengan I, J ini adalah IKT tambahan. Yang tadi saya sampaikan itu kan harus jelas. Yang B, CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, berarti itu harus ada di RPS. Kemudian KAD atau kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL tadi yang dibebankan mata kuliah. Kemudian bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Ya, tentunya dalam setiap KAD ada bahan kajian. Kemudian metode pembelajaran tinggal pilih, ya kan? Masing-masing KAD juga beda-beda dalam metode pembelajarannya. Termasuk waktu yang disediakan juga sudah diatur di sini. Pengalaman belajar yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Berarti RTM atau rencana tugas mahasiswa itu juga bagian daripada RPS. Kriteria, indikator, bobot penilaian, daftar referensi yang digunakan. Ya, wes ini aja pegangan kita ini A sampai I. Tidak mengatur format, malah definisinya di sini adalah atau RPS itu boleh nama lain, ya, atau istilah lain yang paling sedikit memuat A sampai I. Kalau ditambahi D tadi J ini adalah yang sudah melebihi daripada A sampai I, ya. Kemudian RPS, istilah lain wajib ditinjau disesuaikan dengan berkala dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak kaku ya. Ya. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu. Oke Pak, makasih ya Pak Dwi. Matur nuwun Pak. Ya, silakan. Mau bikin kesepakatan kelompok 4 besok siapa yang mewakili kalau memang harus ada perwakilan kelompok. Kita ini berapa menit ya? Kenapa Pak? Berapa menit informasinya untuk per menit kelompok? Pak. 10 tiap orang Pak. 10 menit tiap orang. Mana Iya. mewakili? Kan ada mewakili. Berarti masing-masing ya? Iya, masing-masing. Makanya Bapak Ibu punya Berarti pegangan. nanti materinya nggak banyak-banyak. Pertama RPS, habis itu langsung seret, ya kan? TPMK mana atau KAD mana yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian materinya ada di bahan ajar yang sudah disiapkan. RTM-nya juga disiapkan, gitu aja sudah. Bagus sudah Bapak Ibu, ya. Ini udah luar biasa loh ya. Ini se-Indonesia kita bertemu, ya. Mulai Sabang sampai Merauke. Ya, Pak Maliki. Udah. Ya, Pak. Enggak, Ibu, mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar ya? Dari tadi sepertinya mic-nya enggak bisa. Oh, alah, kasihan. Saya pindah ke HP. Enggak, terima kasih. Oh, Bapak, saya mau tanya mengenai besok itu kan karena micro teaching itu kan ya kesannya kita menjelaskan materi begitu, nggih. Tapi karena kita kan perlu menerapkan metode SCL juga, yang mana itu kita bukan menjelaskan, bukan ceramah, tapi mengajak mahasiswa. Nah, itu kira-kira untuk besok micro teaching yang kira-kira waktunya hanya 10 menit, itu baiknya kita menerangkan sebentar, sisanya kita seolah-olah sedang mengajak mahasiswa, ya entah itu studi kasus, diberikan contoh studi kasus, atau dibagi kelompok untuk diskusi kelompok, atau bagaimana nggih Pak, biar kita terlihat juga menerapkan metode SCL. Begitu Pak, terima kasih. Ya, Bu Putu tadi sudah lumayan tadi, ada SCL, jadi kita pembelajarannya nggak berpusat pada dosen, ya, berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa juga harus diajak ngomong. Kemudian bahan-bahannya nanti seolah-olah sudah ada di linknya gitu loh ya. Sudah ada di link. Materinya kan sebelum kita mengajar itu, ya, sebelum kita mengajar kan sudah materi sudah diakses oleh mahasiswa. Kan begitu. Oke, jadi untuk interaksi mengajak bertanya mahasiswa minta pendapatnya itu sudah cukup untuk menerapkan SCL begitu nggih Pak? Ya, kita kembali ke definisi yuk. Ini tak bacakan definisi.
Pak. Ya, definisinya kembali ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya. Yang di sini berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat A nanti kita lihat. Menyatakan bahwasanya CPL lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan, ya, ini kan berpusat pada mahasiswa, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Ini ya berarti kan mahasiswa diajak ngomongan itu. Oke. Ya. Oke. Ini kan definisinya di sini, Bapak. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Apa lagi yo? Nyuwun sewu Pak, PPT untuk 10 menit itu berapa ya kira-kira ya supaya nggak terlihatan ngebut gitu. Ya materinya kan sudah poin-poin aja. Makanya nanti dalam bab itu bahan ajarnya sudah disiapkan. Ya. Misalkan bahan ajar ini ya Bapak Ibu ya. Kebetulan misalkan mengajar metodologi penelitian ya. Kemudian kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Ya. Ini KAD-nya adalah di sini terampil mencari sumber masalah dan mampu merumuskan masalah ya dengan benar. Kemudian terampil merumuskan masalah. Ya. Adik-adik misalkan kamu tahu masalah, ya. Tahu Pak, misalkan ngomong jawabannya ayo, misalkan Mbak Ani, apa Mbak Ani? Masalah itu. Anu Pak, masalah itu sesuatu yang harus dipecahkan. Iya, memang masalah harus satu dipecahkan. Tapi kira-kira apa sih masalah itu? Ya, kenapa kok orang meneliti itu kok harus ada masalahnya? Kan gitu. Nah, itu nanti jangan kita ngomong sendiri. Sebenarnya beberapa narasumber itu kan bukan SCL lagi kemarin itu. Terus ngomong terus ya. Sebenarnya link materinya sudah disiapkan, nanti kita diskusi. Kayak tadi saya melihat di kelas A itu mengenai penjaminan mutu. Nah, itu sudah ngomong terus ya. Seharusnya kita mengajak lah, Bapak Ibu kan sudah dosen ya. Penjaminan mutu itu ada berapa? Ada 2 Pak, internal sama eksternal gitu. Kalau eksternal ada berapa? Ya mungkin bisa 3, bisa 2, yaitu ada PD Dikti, Ban PT atau LAM atau yang lainnya gitu. Kan ngajak ngomong Bapak Ibu. Jadi intinya itu tidak dosen tok yang ngomong. Kayak Bu Putu tadi sudah mencoba untuk mengajak. Tapi besok kalau praktek, ya misalkan kita sebagai mahasiswanya, Bu Putu sebagai dosennya, ya kita juga harus membantu kawan kita. Supaya kawan kita itu nanti ya barangkali kita juga akan bertanya, nggak apa-apa juga. Namanya jadi pura-pura jadi audiens ya Pak ya? Iya, ya kan? Supaya ada ada interaksi ya. Ya, apalagi ngomong gimana sih masalah itu? Ya, Bapak Ibu ambil definisi langsung mocong ini ya bukan SCL itu, gitu. Iya. Ini misalkan fenomena gimana? Ya atau pernah kamu menemukan fenomena? Pernah baca koran kamu toh? Pernah Pak? Misalkan apa? Ya banyak gerai-gerai apa itu yang tutup itu Bu? Ya bukan matahari. Yang gulung ya Giant. Oh, itu kenapa kira-kira tutup? Ya penjualan menurun. Terus apa lagi kira-kira yang kamu lihat? Nah, jadi mahasiswa itu tidak sendiri. Makanya memang kalau kita ngajar, kebetulan ini kan online, ya, itu memang sebaiknya on kamera semua, gitu. Enak. Gitu. Ya kita kan sekarang tidak dicetak untuk pembelajaran online. Ya, cuma pertemuan ini aja kita online. Tetapi pada saat kita belajar di kelas sudah offline karena
izin kampus kita ini bukan PJJ gitu ya. Ya begitu aja Bapak Ibu. Ini semua proses apa ya, pengalaman jam terbang saja itu tadi. Dulunya saya juga meraba-raba pada saat ikut pelatihan A pekerti, langsung dihantam itu namanya RPS ini itu ya, tetapi tidak dijelaskan mengenai buku kurikulum yang ada. Oh ini ada yang salah, ini kita disikat langsung memahami ya kan, CPL, CPMK, sub CPMK, tetapi di atasnya itu nggak disinggung ya. Maka sampai kapanpun kita ngertinya itu istilahnya bahasa Jawanya gerambiang ya, nggak jelas tapakannya. Oleh karena itu jawabannya adalah ngopi dulu sama Pak Maliki. Malam-malam ngopi mah nggak tidur Pak. Ya sampun gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, matur suwun ya Pak. Matur suwun Pak. Terima kasih Pak. Doakan besok semoga lancar. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Dwi. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan ngobrol, nggak apa-apa. Ini kita sampai tengah malam nggak masalah ini. Oh, ya santai. Nanti malah tugasnya nggak selesai kalau ngobrol mulu. Ini mau nanya nih, kalau untuk besok micro teaching ada nggak tahapannya? Apakah RPS dulu, baru PPT, terus RTM atau gimana? Mungkin tadi saya ada ketinggalan. Iya benar. RPS dulu, PPT, baru penilaian. Iya. Tadi Ferni seperti itu Bu, ya RPS, kemudian disebutkan KAD-nya, kemudian materi dan penilaian. Udah tiga garis besar sih Bu, kan kalau pembelajaran kan ada 3 aktivitas: pembukaan, isi, penutup. Pembukaan nanti kita tunjukin RPS, isi nanti kita tunjukin PPT, penutup nanti kita tunjukin rencana tugas harus. Oh ini berarti 1 menit pendahuluan itu ya RPS Pak ya? Kalau ngomongin PPT harusnya maksimal logikanya Bu, kalau cuma 10 menit berarti 1 PPT 1 menit berarti Ibu cuma punya ruang 10. 10 ya, berarti saya logikanya kecilin gitu lagi. Aja. Ya kurangi lagi nih kebanyakan. Ya kalau Ibu bisa ngomong lebih cepat dan lebih jelas ya mungkin 15. Tergesa-gesa jadinya Pak. Kayak tadi Pak Wil aja yang mewakili Pak Wil. Nah, bisa, tidak ada perwakilan Bu. Nanti banyak groginya loh Bu. Iya betul Pak Imam. Untuk PPT apa harus sampai slide terakhir ya? Satu indikator aja Bu kalau menurut saya, kalau sampai akhir kan nggak mungkin. Iya, Satu indikator aja. Cukup waktunya. Iya, 1 indikator cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin live ya. Oke, silakan Pak. Berarti saya besok ambil sore aja supaya lihat yang awal-awal biasanya kan agak dredeg-dredeg. Jadi ambil yang terakhir enak. Contekannya banyak, wis gitu. Biar banyak persiapan Ibu. Enggak, soalnya pagi kan saya nggak bisa ini on cam dan nggak bisa buka laptop. Saya dari jam 9 sampai jam 1-an nggak bisa. Nanti nggak bisa SCL kita Bu. Bu Haris tidak merespon. Oh iya, ya nanti dikit ya. Nanti gagal kita SCL-nya, jadinya ini lagi. Ada pakai HP, nanti interaksinya ada, tenang aja Pak Wil. Pokoknya asbun gitu loh, asal bunyi gitu. Pak, berarti materinya besok nggak harus isi konten ya Pak ya? Bagaimana kita mendeliver aja Pak ya? Ya tetap berarti. Kontennya dong, kita interaksinya tetap tentang konten gitu. Nggak, maksudnya nggak usah full kontennya gitu. Nggak usah. Nggak usah Bu, 1 indikator aja kalau Ibu. Oke, baiklah. Ini kalau saya rasa 1 indikator aja. cukup lah ya. Ini kebanyakan ini. Kan kalau hitung-hitungan kelompok 4 berarti kan kelompok 1, 2, 3, 4. 4 itu ujung-ujung mau istirahat kali ya. Sesuai abjad Bu, W paling terakhir Bu. Nah, terakhir ya, oke sip. Oh Pak Wil. Nah, saya paling terakhir, saya W. Semua. Sesuai abjad Bu. Bu Haris, tapi kalau di jadwal yang dibagi itu besok itu prakteknya sampai jam 11 Bu. Jam 11 sampai jam 12 itu jadwalnya post-test. Tapi kemarin dawuhnya panitia itu katanya karena kita di pertemuan pertama itu ada 1 pembicara yang belum bisa mengisi, jadi
rencananya jam 1 ada satu materi lagi. Bagus itu bagus itu. Jadi cuma dari jam 9 sampai jam 10 itu praktek, tapi karena kita dibagi beberapa kelas, jadi ya urutannya per kelas itu. Sepertinya kok begitu. Berarti itu serentak di breakout room semua satu ini sama bareng-bareng gitu loh. Iya, bareng-bareng. Praktek micro-teaching-nya. Iya. Tahu. Karena breakout room masing-masing kan gitu loh. Satu room pasti ada satu juri itu. Pasti. Iya, benar. Ya. Sudah dibagi juga kok kalau di jadwalnya, tapi belum tahu kalau seandainya besok ada perubahan. Oh gitu. Iya. Oke, sampai jam 11 kalau jadwalnya. Bapak Ibu, the show must go on, jalan aja terus lah. Ya wis lah, gitu tetap dilalui. Manggung. Ya, manggung aja. Ini sih sebenarnya lebih fleksibel sih. Kalau yang kemarin saya itu saklek banget. Itu F2 tinggal langsung 9, saklek. Tapi ya semoga aja sebenarnya ini formalitas sebenarnya. Bapak Ibu itu toh nggak ada nilainya, nggak ada apanya itu. Tapi tetap harus dilalui ya itu. Kalau mau istirahat monggo, kasihan. Iya, besok biar fresh, besok mukanya fresh lagi manggung. Wis monggo, terima kasih semuanya. Sampai besok. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat istirahat. Nanti tak share recordingnya ada kok ini. Suun Bu. Udah ada yang mau dengerin Bu, udah malam. Iya, nggak dengerin, denger suaraku tuh manis Emang Ibu paling manis nih. Oh ya, makasih. Aduh sayang. Udah ya, tutup ya. Udah, makasih Bu. Oke, monggo.